Pernah kepikiran nggak sih? Gimana ya caranya kesuksesan, baik itu di bisnis atau pendidikan, kayaknya tuh nempel banget sama diaspora Tionghoa? Nah, ternyata ini bukan soal hoki atau keunggulan dari lahir loh. Ada polanya. Ada sebuah semacam sistem hidup yang ditempa oleh sejarah. Dan yang paling keren, ternyata bisa kita pelajari. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak birunya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pemandu kita di sepanjang pembahasan ini. Tujuannya apa? Bukan buat banding-bandingin, sama sekali bukan. Tapi buat nemuin prinsip-prinsip universal yang bisa kita terapkan nggak peduli apapun latar belakang kita. Yuk kita lihat pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari sini. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita ya. Pertama, kita bakal lihat dulu akarnya dari sejarah. Terus, kita dalemin prinsip-prinsip intinya. Nggak cuma teori, kita juga bakal lihat gimana ini diterapin di dunia nyata. Terus, kita sentuh sedikit filosofi di baliknya. Dan yang paling penting, kita bungkus semua jadi cetak biru yang bisa langsung Anda pakai. Udah siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Untuk benar-benar ngerti sebuah pola pikir, kita tuh harus balik ke tungku apinya, ke sejarah yang menempa semuanya. Soalnya, pola pikir ini tuh lahir bukan dari kemewahan loh, tapi justru dari perjuangan dan kondisi yang serba terbatas, bahkan ekstrim. Nah, ini dia. Kutipan ini benar-benar jadi kunci dari semua obrolan kita. Ini ngelurusin satu hal yang penting banget. Kita ini nggak lagi ngomongin soal ras atau genetik, sama sekali bukan. Yang kita bahas ini adalah sebuah sistem nilai dan kebiasaan yang udah teruji oleh waktu dan yang paling penting bisa dipelajari oleh siapapun. Sejarah inilah yang jadi cetakannya. Coba deh bayangin, mereka migrasi buat lari dari kesulitan, di tempat baru malah aksesnya dibatasi, hidupnya serba nggak stabil. Jadi, waktu kita nggak bisa lagi ngandelin sistem dari luar, mau nggak mau, kita dipaksa buat ngandelin diri sendiri dan keluarga. Fokusnya tuh bukan lagi soal gimana caranya kelihatan sukses, tapi gimana caranya biar nggak hancur. Nah, dari sinilah lahir realisme dan kemandirian yang jadi napas utama buat bertahan hidup. Dari akar sejarah yang penuh perjuangan itu, akhirnya tumbuh pilar-pilar keyakinan yang kuat banget. Yuk, kita lihat apa aja sih fondasi utamanya? Dan inilah prinsip yang paling dasar, Qi Ku. Kalau diartiin langsung artinya makan tahit. Ini tuh sebuah pola pikir kalau nggak ada jalan pintas buat sukses beneran. Kesulitan, kerja keras itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru sebaliknya, itu adalah proses yang wajib dilewatin buat mencapai tujuan jangka panjang. Yang luar biasa menarik di sini adalah visinya itu loh, melintasi generasi. Tujuannya bukan cuma saya harus kayak sekarang, tapi lebih ke anak cucu saya nanti jangan sampai mulai dari nol lagi. Jadi generasi pertama itu ibaratnya makan pahit buat nanam pohon, biar generasi berikutnya bisa nikmatin buahnya dan bangun sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ini benar-benar permainan jangka panjang. Oke, ini mungkin kedengarannya agak kejam ya. Tapi, 4 kebenaran keras ini adalah pilar dari kemandirian yang ekstrim. Ini tuh kayak cambuk buat kita berhenti berharap bantuan dari luar dan ambil kendali penuh atas nasib kita sendiri. Sebuah pandangan dunia yang super realistis yang lahir dari pengalaman sejarah yang, ya, sangat keras. Nah, ini dia prinsip finansial yang fundamental banget. Uang itu bukan simbol status, tapi alat buat pegang kendali. Punya uang tunai itu artinya kita punya pilihan, punya waktu buat mikir, dan punya daya tawar pas lagi krisis. Kehilangan uang berarti kehilangan kendali. Makanya, disiplin finansial yang ekstrim dan hidup jauh di bawah kemampuan itu jadi strategi bertahan hidup yang utama. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana sih semua prinsip tadi diterjemahin ke aksi nyata? Mari kita lihat penerapannya di 2 arena paling penting, pendidikan dan bisnis. Pendidikan itu akarnya dalam banget. Sejak ribuan tahun lalu, dipengaruhi ajaran Konfusius dan sistem ujian kekaisaran yang super kompetitif namanya Keshé, pendidikan itu dianggap tugas mulia. Tujuannya bukan cuma selembar ijazah, tapi ini adalah jalan satu-satunya buat mengangkat kehormatan seluruh keluarga. Bisa bayangin kan, motivasinya jadi kuat banget. Angka ini bukan sekadar angka loh, ini gambaran dedikasi total. Banyak pelajar di Tiongkok itu belajar bisa sampai 14 jam sehari. Gila kan? Mulai dari belajar mandiri pagi-pagi buta sebelum guru datang, sampai sesi belajar larut malam. Prinsipnya simpel, setiap detik itu berharga dan pengulangan adalah kunci penguasaan. Nggak ada jalan pintas. Kalau di dunia bisnis, cara mereka melihat utang itu strategis banget. Mereka tuh bukan anti utang, tapi super selektif.
Utang produktif yang bisa nambah kapasitas buat menghasilkan uang, itu dianggap resiko yang terukur, boleh. Tapi, utang konsumtif buat gaya hidup, nah itu dipandang sebagai jebakan, kesalahan strategis yang bakal melemahkan posisi di masa depan. Harus dihindari. Pepatah kuno ini benar-benar ngegambarin inti semangat kewirausahaan mereka. Ini soal preferensi buat punya kontrol dan kepemilikan, meskipun skalanya kecil. Mending jadi bos di usaha sendiri, sekecil apapun itu, daripada jadi bawahan di perusahaan raksasa. Intinya, kendali. Jadi, poin krusialnya ini nih. Bisnis itu dimulai dengan sangat membumi. Fokusnya ke usaha yang nyentuh kebutuhan dasar, bukan yang kelihatan keren atau glamour. Arus kas alias cash flow itu jauh lebih penting daripada citra atau gengsi. Mereka itu membangun usaha kayak ngebangun rumah tahan gempa. Nggak harus mewah, yang penting fondasinya kokoh banget. Tapi tunggu dulu, pola pikir ini tuh bukan cuma soal kerja keras, banting tulang, dan disiplin baja aja loh. Ada satu lapisan lagi, lapisan filosofis yang ngasih keseimbangan, kelenturan, dan kebijaksanaan. Dan filosofi air dari ajaran Taoisme ini menggambarkannya dengan indah banget. Coba deh, kita bayangin air. Dia itu fleksibel, bisa beradaptasi di wadah manapun, dan bisa ngalahin rintangan terbesar sekalipun. Dengan kekuatan yang tenang, bukan dengan paksaan. Nah, filosofi inilah yang melengkapi mentalitas makan pahit tadi. Ini ngajarin kita, kalau selain harus kuat dan tangguh, kita juga harus cerdas, adaptif, dan tahu kapan harus mengalir, ngikutin keadaan. Oke, kita udah bedah semua lapisannya nih, dari sejarah sampai filosofinya. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya jadi sebuah cetak biru yang praktis yang bisa dipelajari oleh siapa aja, termasuk kita. Nah, inilah inti dari keseluruhan pola hidup yang udah kita bedah. Semuanya berawal dari mentalitas penyintas yang mandiri. Terus, ada kesiapan buat makan pahit demi tujuan jangka panjang. Ada visi lintas generasi, bukan cuma buat diri sendiri. Disiplin finansial yang ekstrim, fokus pada bisnis yang nyata dan dibutuhkan, dan terakhir menggabungkan semua kerja keras itu dengan kebijaksanaan dan fleksibilitas seperti air. Ini bukan trik sulap, tapi sebuah sistem yang dibangun dengan konsistensi luar biasa. Pada akhirnya, intinya bukan tentang jadi seperti orang lain, tapi tentang mengambil apinya, bukan abunya. Mengambil semangat disiplin, pantang menyerah, dan visi jangka panjangnya untuk membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan semua prinsip ini, sistem hidup apa yang akan Anda bangun atau perkuat mulai hari ini?